Rasa kesepian yang muncul beberapa hari ke belakang adalah hasil dari banyaknya peristiwa di kehidupanmu sebelumnya, trauma batin yang kamu dapatkan dari kehidupanmu di masa lalu. Tidak dipungkiri, semenjak masa kecil, mental dan emosionalmu memang sudah dilukai sedemikian parahnya. Berawal dari tidak mendapat kasih sayang dalam rumah menjadikanmu mencari cinta di luar rumah, didikan keras dari orang tua menjadikanmu sosok yang rindu akan cinta dan kasih sayang. Namun, alih-alih mencari cinta agar mendapat kasih sayang, batinmu justru semakin parah mendapatkan luka. Mencoba memberikan segalanya pada orang lain agar dihargai, justru kamu dimanfaatkan dan dimanipulasi. Alih-alih memberikan kebahagiaan pada orang lain agar tetap bertahan pun kamu justru mendapatkan pengkhianatan dan ditinggalkan tanpa alasan. Berkali-kali disakiti, dikhianati dan tidak dihargai. Kamu pun masih menaruh harapan untuk tetap bersama. Itu kamu lakukan karena kamu butuh sosok yang bisa mengerti dan memahamimu. Meskipun kamu sudah tersakiti berkali-kali, kamu tetap memberikan maaf. Itu kamu lakukan untuk membuktikan jika dirimu tetap mengerti dan memahami orang yang menyakitimu, dan kamu melakukan itu karena ingin mendapatkan hal yang sama. Kamu ingin dihargai, ingin diakui, dan kamu benar-benar ingin mendapatkan kasih sayang. Hanya saja, sampai saat ini, di usia dewasamu, kamu belum juga mendapatkannya. Berbagai usaha yang kamu lakukan dengan susah payah, sampai saat ini belum juga kamu merasakan kasih sayang. Karena hal tersebutlah, trauma yang ada dalam dirimu bisa tiba-tiba muncul tanpa pemantik sekalipun, mood bisa berubah sangat drastis, tiba-tiba ingin rasanya marah dan muak terhadap kehidupan. Dan biasanya, kamu benar-benar menghindar dari keramaian, kamu menghabiskan waktu dengan kesendirian, dan bertemu dengan orang pun terasa enggan. Jika kamu mengalami hal tersebut, ini adalah wujud dari trauma batin yang muncul ke permukaan. Selama belum bisa kamu sembuhkan, trauma tersebut akan terus muncul. Biasanya juga dipicu dengan menonton lagu-lagu galau, atau menonton adegan sedih di video yang kamu tonton. Seketika, kamu merasa berada di adegan pada video yang kamu tonton. Untuk menyembuhkan trauma batin, kamu perlu menyadari dan memahami sumber dari trauma-trauma tersebut. Trauma batin adalah luka yang terjadi pada lapisan batin yang terdalam akibat suatu tekanan yang terjadi secara luar biasa berat atau terjadi secara terus-menerus. Batin yang terluka akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak menentu, kemarahan, emosi tidak terkendali, kejengkelan, hidup tidak terarah, sesekali timbul keinginan mengakhiri hidup yang terasa pahit. Bagi seseorang yang terluka batinnya, semua hal menjadi kelam-kelabu. Tidak ada warna-warni dalam kehidupannya. Menyembuhkan trauma batin memang butuh waktu yang tidak sebentar. Ini butuh proses yang cukup panjang. Selain memaafkan diri sendiri, kamu juga perlu untuk memulai memaafkan orang-orang yang mungkin menyakitimu. Karena selama ada rasa dendam, trauma tersebut juga akan muncul kembali. Bahkan, jika kamu tidak menahan diri, trauma tersebut juga akan muncul sebagai kemarahan yang meluap-luap. Maka, tidak heran jika Leo adalah sosok zodiak yang dikenal ketika marah begitu meluap-luap. Bahkan, orang di sekitar pun akan merasa ketakutan ketika Leo sedang marah. Hal tersebut dipicu dari trauma batin, karena Leo memang memiliki begitu banyak luka yang ada dalam dirinya. Ketika kamu tersakiti, dan kamu enggan untuk bertemu dengan orang yang menyakitimu, itu adalah salah satu efek dari trauma batin, atau kamu yang sangat membenci seorang pembohong dan pengkhianat, itu juga bentuk dari trauma batinmu. Sebaliknya, kamu akan membantu apapun saja pada orang yang benar-benar memberimu sebuah kenyamanan, karena hal itulah yang kamu inginkan semenjak masa kecilmu. Jika kamu sudah mampu menyembuhkan trauma batinmu, kemudian kamu menentukan tujuan, dan menitik fokuskan diri pada tujuanmu, maka kamu akan lebih mudah mencapai tujuan tersebut. Artinya, kamu tidak akan mudah bersikap royal hanya karena kamu merasa nyaman yang biasanya menjebakmu. Kamu benar-benar fokus, tidak tergoda lawan jenis atau orang-orang yang awalnya memberimu kenyamanan, kemudian justru memanfaatkanmu. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Senin, bulan Desember, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini,
Silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Saat ini, secara umum, kebanyakan dari para pemilik zodiak Leo sedang merasakan kebimbangan, maju takut, mundur pun tidak berani. Hal ini membuatmu sulit untuk bergerak. Keputusanmu diliputi ketakutan-ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi. Kamu diam di tempat dan bertahan, bagai prajurit perang yang tersandera dan menerima banyak siksaan dari musuhnya. Ikutilah kata hatimu. Ini memang hal yang sulit, karena kamu sendiri belum bisa membedakan mana kata hati dan mana kata ego dalam dirimu. Mungkin, apa yang terjadi padamu saat ini adalah cara semesta untukmu mengenali kata hatimu sendiri. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, bertahan sakit, lanjut pun terasa sakit. Kebingungan kini terjadi pada Leo yang masih pacaran, mencoba untuk memahami dan mengerti kekasihnya, tapi batin terasa sakit. Mencoba melepasnya pun sulit, karena dalam benakmu memang sudah merasa sangat menyayanginya, dan kamu pun memiliki keyakinan jika kekasihmu akan berubah ke depannya. Jadikanlah pengalamanmu di masa lalu sebagai pembelajaran untuk membuat keputusanmu saat ini. Bagi sebagian Leo yang masih single, tampaknya, saat ini kamu merasa sedikit lega akan perasaanmu. Pasalnya, satu-satunya sosok yang kamu dekati sudah mulai memberi respon yang mungkin menyetujui akan permintaanmu. Namun, kamu jangan terlalu baper dulu, karena hal tersebut belum pasti. Jalanilah apa adanya dengan mengikuti ritme semesta. Jangan berlebihan dalam menaruh rasa, karena belum tentu apa yang kamu inginkan bisa kamu wujudkan. 2. Karir. Rasa bosan dan sedikit malas kini kamu rasakan pada suatu kerjaan yang kamu miliki saat ini. Sebagai sosok yang menyukai hal baru, ini menjadikanmu mudah bosan, termasuk dengan pekerjaanmu saat ini. Kamu merasa sudah terasa biasa saja dan tidak ada tantangan di tempat kerjamu saat ini. Namun, meskipun demikian, kamu perlu menyadari ketika kamu berusaha mendapatkan pekerjaanmu. Bukankah kamu juga merasa sulit? Maka dari itu, cobalah untuk mempertahankan pekerjaanmu saat ini. Kebosananmu saat ini, mungkin kamu butuh waktu untuk liburan. Rencanakan liburanmu sekarang untuk menghilangkan rasa jenuh dengan rutinitas kerjamu. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, kamu jangan terlalu berambisi akan usaha yang kamu jalankan. Ambisi itu bagus, tapi jika berlebihan juga akan membahayakan dirimu sendiri. Terlalu ambisi dalam mengejar sesuatu hanya akan membuatmu tidak fokus, tidak teliti dalam menganalisa dan membuat keputusan. Bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin ini adalah proses semesta untuk memberikanmu sesuatu yang tepat. Mungkin kamu sudah berusaha berkali-kali, tapi kamu belum juga mendapatkan pekerjaan. Bisa jadi, apa yang kamu usahakan tidak tepat untukmu. Namun, meskipun demikian, cobalah untuk terus berusaha, dan jangan tutupi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 3. Keuangan. Kamu memang memiliki trauma kegagalan yang begitu banyak, di mana segala sesuatu yang kamu inginkan harus tertunda, atau bahkan, justru tidak kamu dapatkan sama sekali. Jika hal ini tidak kamu sadari, ini menjadi sebuah pemicu sisi kekanak-kanakanmu. Inner child bisa muncul ketika kamu memiliki banyak uang. Ini adalah hal yang sering kamu lakukan, di mana ketika kamu memiliki banyak uang, kamu akan membeli apapun saja yang sebelumnya tidak dapat kamu beli tanpa memikirkan butuh atau tidak. Inilah kecerobohanmu yang mengakibatkan finansialmu kacau. Dan kondisi keuanganmu saat ini memang belum stabil. Namun, kamu tidak perlu cemas. Jika kamu terus berusaha, uang akan mudah kamu dapatkan. Kamu adalah sosok yang pandai mendapatkan uang, bahkan, kamu adalah sosok yang dianugerahi rejeki tanpa putus dan mengalir, meskipun uangmu habis sama sekali. Entah bagaimana caranya, uang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Hanya saja, kamu memiliki banyak kelemahan dalam manajemen keuangan, dan ini adalah penyebab yang menjadikanmu merasa sulit mencapai kebebasan finansial. 4. Peruntungan. Selain erat kaitannya dengan hukum sebab akibat, keberuntungan juga ditentukan dengan kondisi batin. Artinya, jika kondisi batinmu dominan pada rasa kekurangan secara terus-menerus, keberuntungan pun akan sulit kamu dapatkan. Sebaliknya, jika kondisi batinmu penuh syukur dan keberlimpahan, tanpa perlu berusaha pun kamu dapat menarik keberuntungan. Namun, agar menjadi formula yang terbaik dalam mendapatkan keberuntungan, selain dengan batin yang penuh syukur, kamu juga bisa mengaplikasikan sebuah usaha agar semakin mudah menarik keberuntungan. Artinya, ketika kamu berusaha atau bekerja dengan batin penuh syukur dan keberlimpahan, keberuntungan pun bisa dengan mudah mendekat kepadamu. Dan di hari Senin ini, akan ada seseorang yang memberimu kabar akan hal yang sedang kamu cari.
dan kabar ini akan mengantarkanmu untuk mendapatkannya. Selain itu, apa yang sudah kamu kerjakan seminggu terakhir akan dibayar lunas di sore hari. Kamu juga akan mendapatkan keajaiban yang tidak kamu duga sebelumnya. Apa yang kamu anggap sulit, ternyata bisa kamu raih di akhir pekan ini. Kamu juga akan mendapat ajakan untuk liburan di hari Senin oleh salah satu temanmu. Meskipun kamu tidak mengeluarkan biaya, tampaknya kamu menolak ajakan ini. 5. Kesehatan. Cobalah untuk menimbang berat badanmu. Tampaknya, saat ini kamu sedikit kurus. Hal ini terjadi karena kamu memang menanggung beban pikiran yang seolah tiada habisnya. Satu masalah selesai, muncul masalah baru. Mungkin, kamu akan merasakan ketenangan dan kesegaran ketika berada di luar rumah, di bawah pohon rimbun, atau alam bebas. Cobalah menikmati alam bebas untuk memulihkan energi dalam tubuhmu. Jika dilihat secara energi, hari Senin ini akan dilewati Leo tanpa kendala apapun. Bahkan, kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan. Rasa muak dan kegelisahan pun akan sedikit terobati. Bahkan, akhir pekan ini akan kamu lewati dengan penuh kebahagiaan. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum. Mungkin tidak resonet bagi sebagian Leo. Namun, mungkin resonet bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca. Mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat. Amin. Terima kasih.